Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas. Oh, saya pikir noni semua apa gimana? Nggak ada suaranya ya. Baik, sudah bisa kita mulai ya. Bisa, Pak. Oke. Oke, sebelum kita mulai, mari kita ada mini quiz. Ada mini quiz. Sebentar. Silakan mengaktifkan HP atau mengaktifkan apa aja tadi? Handphone atau laptopnya, lalu buka Slido ya. Saya ingin eh, cek ombak sekalian gitu ya. Jadi silakan membuka slido.com lalu kode 51428. Nah, itu. Belum ada yang join? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah silakan kita kuis-kuisan dulu. Saya mau cek ya. Dulu sebentar saya stop dulu. Nah, silakan kok voting close unlock. Nah, oke, silakan. Kira-kira berapa sih luas hutan dunia gitu ya? Ada berapa orang yang bisa? 25. Hah, salah pencet saya. Masih pada bener nih jawabannya tadi ya. Mas Dito di mute, Mas. Oke, thank you. Gitu dong. Berarti memperhatikan ya. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan diskusi tentang hutan di dunia gitu ya. Jadi ini saya cek ombak dulu kira-kira sejauh apa pemahaman teman-teman kalau mengenai hutan dalam konteks internasional. Jadi ada beberapa yang menjawab 4 miliar, sisanya ada sedikit-sedikit 500 dan 1 miliar. Masih ada 1 miliar. Tapi tadi saya nggak tahu apakah sempat kepencet show correct answer. Jadi ini benar semua ya. Ya, jadi memang luas hutan dunia sekitar 4 miliar hektar ya. Dan itu bisa dibandingkan dengan hutan Indonesia yang seluas berapa? Ada yang bisa membantu menjawab kalau hutan Indonesia luasnya berapa? Di Mas Ramadan ada? Ada, Pak. Oke. Luas hutan Indonesia berapa ini kira-kira? Kalau luas hutan Indonesia, setahu saya, Pak, Ya, itu masih sekitar
500 juta, 500 jutaan. Oke, baik. Nah, sekitar 500 juta. Jadi ya kalau dilihat seperti ini masih relatif kecil ya. Jadi masih sekian persen. Nah, jadi ini sebagai gambaran hutan itu nanti adalah ekosistem yang dominan ya, terestrial yang dominan gitu di bumi gitu ya. Jadi mungkin secara bentang sebenarnya kan ada gurun, ada misalkan laut. Nah, secara terestrial daratan, nah ini dominasi oleh hutan gitu. Lanjut pertanyaan kedua. Nah, sebentar saya stop dulu lah. Ya udah nggak apa deh. Nah, jadi silakan kira-kira cek lagi negara mana sih yang memiliki luas hutan terluas di dunia? Mas, kayaknya masih voting close. Oh iya, sebentar. Oh, tikus. Wah. Nah, udah. Negara mana yang punya luas hutan terbesar? Brazil, Indonesia, Rusia dan Brazil ya. Indonesia tadi 500 juta loh katanya. Gimana? Kok nggak dijawab Indonesia? Aduh, ini agak fail ya kayaknya. Tadi pada ngintip ya ini kayaknya. Tapi saya khususin aja berarti memang pada cukup cukup pernah baca ya atau seperti apa. Jadi iya sebenarnya kalau dari sini mayoritas sudah menjawab benar ya gitu. Jadi memang jawabannya adalah Rusia. Nah ini karena mayoritas gitu ya saya ingin tanya coba Citra Kumala Dewi ada. Ada, Pak. Nah, kalau menurut Citra Kumala Dewi luasan hutan Rusia berapa? Sekitar berapa lah kira-kira seperti itu. Yang jelas tidak mungkin lebih besar daripada 4 miliar ya. Nah, kira-kira berapa kemudian? Em, Mungkin sekitar lebih dari 500 juta, Pak. Sampai range-nya kira-kira sampai berapa? 500 sampai 1 miliar mungkin, Pak. Wah, gede sekali itu ya. Coba dipersempit gitu. 500 juta itu ya gede sekali memang. Range-nya Em, gitu dipersempit. Mungkin 500 sampai 800, Pak. Oke. Apakah ada kira-kira perkiraan lain sejauh apa sebesar apa gitu? Coba satu nih. Vandika Satria Pamungkas ada? Halo Pak, Ya. Kira-kira luas hutan Rusia ini berapa? Mungkin 7 juta sampai 20 juta hektar. 7 juta sampai 20 juta. Beda sekali sama tadi sama temennya. Tadi siapa tadi? Sama Citra. Citra bilang 500 jutaan ini 7 juta saja. Ada lagi mungkin kira-kira yang ini misinya apa tadi? Coba Rizka Agustita ada? Ada, Pak. Oke, kira-kira menurut Rizka Agustita berapa ini? Mungkin sekitar 700 juta, juta sampai 800 juta. Oke. Wah, ini udah semakin mendekati ya. Nah, ya jadi eh,
luas hutan dunia tadi ya 4 miliar, sedangkan negara yang paling memiliki hutan paling luas itu Rusia. Ya tentu secara logika ya ratusan juta itu gitu ya. Nah, sekarang coba siapa nih? Dwi Nastiti ada? Hadir. Nah, Dwi Nastiti hutan Indonesia, hutannya ya, itu berapa luasnya? Kira-kira. Luas hutan Indonesia. Kok sambil ngetik? Ya, Berapa? luas hutan yang kalau tadi itu 500 juta hektar. 500 pagi-pagi. Oke. Jadi, coba saya tanya lagi ya. Nggak ada yang jawabannya kritis gitu ya. Alfian Kusumo ada? Hadir, Mas. Oke. Sekarang Alfian pertanyaan saya ganti. Dari negara-negara ini kira-kira di-rankingin dari yang terluas sampai yang terkecil kira-kira seperti apa? Baik, mungkin tadi kalau dari penjelasan Rusia, terus mungkin setelahnya Brazil, lalu ada Amerika, Cina, lalu Indonesia, setelah itu Kongo. Oke, baik. Mohon maaf Oke. kalau salah ya, Mas. Oh, nggak apa-apa. Sama juga belajar. Nah, luas hutan Indonesia berapa kalau dari situ kira-kira? Kalau penjelasan dulu sih sekitar 120.000 hektar ya, Mas. 120.000 atau juta? Iya. Hah? Kalau tadi aja Brazil cuma 8 juta kilometer, aduh, saya lupa dah, Mas. Oke, nah ini jadi kenapa saya tanya-tanya seperti ini ya? Nanti kita diskusikan. Nah, pertanyaan saya kemudian balik lagi ke Ancila Filema. Ada? Iya, Mas. Oke. Namanya menarik sekali nih. Artinya apa ini? Artinya hamba Tuhan. Oh, oke. Bahasa apa itu? Ansilanya bahasa Latin, Mas. Oke, oke. Bapaknya orang Latin? Enggak. Oh, enggak. Nah, Ansila, kira-kira, aduh, apa saya jadi lupa. Kira-kira dari apa yang sudah kita tadi pollingkan gitu ya. Ini jadi pertama tadi saya nanya luas hutan berapa, lalu kemudian kita melihat ada negara mana yang memiliki hutan terluas di dunia gitu, dan ternyata Indonesia ini nampaknya bukan salah satu negara yang punya hutan paling luas gitu ya. Tadi 120 juta, Rusia aja mungkin sekitar 500 atau 700 sampai 800 juta ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi artinya kan relatif kecil gitu. Dan Indonesia masih di nomor sekian nanti kita kita lihat. Nah, itu kemudian kalau kita tahu konstelasi itu kira-kira apa yang ada di pikiran Anjila? Hmm, berarti untuk terkait pengelolaan atau manajemen hutannya Indonesia belum terlalu berdampak terhadap dunia gitu, Mas. Oke, nah ini juga menarik ya. Jadi ada mungkin apa yang kita bayangkan itu ya Indonesia paru-paru dunia gitu ya misalnya, atau ya kita punya peranan yang penting gitu ya dalam mitigasi perubahan iklim misalkan seperti itu. Lalu memang banyak sekali tekanan terhadap Indonesia, kebakaran dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat ini sebenarnya hal yang menarik bisa kita refleksikan adalah ternyata ada negara-negara lain juga yang tanda kutip bisa lebih penting juga, punya peranan-peranan juga begitu. Nah, tapi eh, nanti kita diskusikan ya setelah ini seperti apa kepentingannya dan lain sebagainya. Nah, ini kita diskusikan. Oke, baik, ini jadi sebagai pengantar saja ya ini agar teman-teman tahu sedikit gitu ya mengenai luasan hutan dan lain sebagainya. Kita balik ke PPT.
Nah, kok ini? Oh, udah. Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi kuliah nomor 2, kuliah kedua ini judulnya Hutan Dunia, gitu ya, Forest of the World. Jadi karena kode internasional kita coba pakai bahasa internasional, bahasa Inggris mungkin ya, karena saya nggak bisa bahasa Cina atau Prancis atau Arab gitu ya. Nah, kita balik kembali ke mata kuliah PIK ya. Jadi mata kuliah yang sudah kalian ambil ini harapannya bisa ada benang merahnya ya. Eh, Balik lagi ke PIK. Jadi pasti masih ingat ya bahwa eh, ada tipe hutan dan itu diklasifikasikan berdasarkan klimatik variabel, yaitu temperatur, suhu atau ketersediaan air. Di sini mudahnya gampangnya kita melihat ada hutan tropis ya, misalnya yang paling kanan ini di mana susunan struktur hutannya sangat sangat rapat biasanya ya. Ada tumbuhan bawah, kemudian tegakannya apalagi misal di hutan alam ya, terutama itu tropis itu ya rapat tegakannya strukturnya. Jadi antara antara dari tumbuhan bawah sampai tajuk itu biasanya ada pengisinya, entah kemudian ada perdu, ada herba, semak dan lain sebagainya, karena dia ketersediaan air yang tinggi dan juga suhunya hangat gitu biasanya. Kemudian bisa kita lihat subtropical atau temperate ini relatif apa namanya, mirip-mirip ya terkadang ya. Jadi ada kita lihat negara-negara 4 musim itu biasanya memiliki ini memiliki memiliki apa, pohon-pohon yang nanti setiap setiap musimnya tuh berganti rupa juga dan secara sangat sangat kelihatan gitu ya. Misal temperate biasanya lebih dingin ya dibanding subtropikal. Jadi misal kalau teman-teman ke Eropa atau ke Jepang gitu ya. Ke Jepang misal di musim semi kita bisa melihat sakura gitu ya. Ketika di musim dingin semua gugur gitu ya. Dan beberapa pohon ketika di musim gugur di autumn, di fall, di autumn ya, musim autumn ini jadi dia akan berubah warna, misalkan merah atau berwarna kuning dan sebagainya. Dan musim fall ini sebenarnya sama seperti autumn, tapi dia menandakan awal musim ya. Kalau autumn biasanya awal, dia jadi pohon-pohon mulai berubah warna dan fall kemudian menjadi berguguran. Kemudian musim semi spring ya, spring jadi kemudian muncul bunga seperti sakura dan lain sebagainya. Dan biasanya summer dia mulai hilang bunganya tapi masih ada ya pohon-pohonnya. Nah jadi kemudian terakhir boreal biasanya dipenuhi dengan tegakan-tegakan atau pohon yang berdaun jari gitu ya. Kemudian pohonnya kadang lebih jarang gitu ya. Lalu juga bisa juga berbentuk apa namanya itu? Berbentuk bahkan semakin sedikit ya di daerah-daerah kutub seperti itu. Nah, ini atau daerah pegunungan kadang bisa seperti itu. Nah, eh, lalu setelah kita mengetahui 3 ini gitu ya, terkadang kita kemudian apa sih perbedaan, yang salah satu perbedaan yang bisa yang perbedaan yang signifikan dan ini matters untuk dibahas ya dalam konteks internasional ya. Ini mungkin elaborasi lebih lanjutnya ya, ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana distribusi hutan ya. Tadi iklim, kemudian tanah dan topografinya, kemudian disturbance atau gangguan. Gangguan ini bisa antropogenik dan non antropogenik, bisa ada manusia juga, bisa juga terkait bencana alam gitu, non antropogenik itu. Nah, jadi misalnya kita lihat ya di bagian kanan ini ya. Di bagian kanan kita bisa lihat ini saya kebalik ya PowerPoint-nya. Sebentar, kita balik dulu. Ini layarnya yang kelihatan seperti apa ya? Nah, gini aja. Nggak penuh, Mas, kelihatannya.
nggak penuh. Ada tanda yang share screen-an itu kelihatan. Jadi Oh, slide selanjutnya kelihatan kecil. oke, sebentar. Stop sini dulu. Ini udah kelihatan gede ya? Sudah, Mas. Oke. Wah, kalau nggak tanya nggak ngasih tahu. Nah, jadi bisa dilihat nih ya di sebelah sini ada beberapa tipe ekosistem tadi ya, misalkan. Jadi hutan ini kalau kita lihat net primary productivity atau pada umumnya bisa kita lihat adalah ini biomassnya ya. Consists of the accumulation of wood in standing trees, growth of the growth, including short leaf and roots, kemudian tanahnya, jaringan dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sini ya, misalkan tipe hutan saja, tropical rainforest dan juga ya ini bagian tropical ini dan juga temperate ya. Ini tapi bagian tropical, hutan hujan terutama dia memiliki eh, apa namanya biomass yang lebih tinggi, lebih banyak. Nah, di sini makanya kenapa hutan tropis ini memiliki hal yang sangat penting ya, terutama untuk di dunia ya, karena biomass ini mengandung karbon ya, C. Nah, jadi sehingga misalkan ada kerusakan hutan, karbonnya terlepas, kemudian jadi global warming. Nah, di sini kita lihat bahwa hutan tropis ini punya tadi punya biomass yang paling tinggi ya dibanding tipe-tipe lain gitu. Boreal relatif malah cukup sedikit. Kemudian yang juga menarik di tipe hutan lain ada swamp and marsh ya. Jadi ini hutan rawa ya. Artinya ini apa? Mangrove. Nah, daerah mangrove ini ternyata juga menyimpan karbon tinggi juga berdasarkan penelitian di sini ya. Artinya memang sangat relevan kan dengan apa yang sekarang kita kerjakan di dunia kehutanan Indonesia. Kita punya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, karena dinilai memiliki menyimpan karbon yang besar. Nah, jadi bisa ngeling kan bagaimana melihat hutan secara internasional, kemudian kita melihat bahwa adanya tipe-tipe apa tadi karakter tipe apa tadi namanya? Tipe hutan ya, tipe klasifikasi hutan gitu bahwa ada banyak, namun ternyata beberapa tipe ini memiliki menyimpan karbon, menyimpan biomass yang relatif besar dan penting sehingga untuk konteks internasional. Nah, ini sebagai sedikit ilustrasi ya bagaimana hutan ini kemudian penting ya di situ, hutan tropis terutama ya. Lalu apakah hutan-hutan lain tidak penting? Tentu penting ya. Jadi di dunia ini ada region-region yang penting ya, region region hutan yang penting. Jadi misalkan teman-teman pernah dengar mungkin Congo Basin, kemudian hutan Amazon ya. Kemudian juga pernah mendengar misal ya hutan tropis di Kalimantan, di Papua. Nah, jadi hutan tropis di Southeast Asia, Asia Tenggara ini juga menyimpan karbon yang besar. Baik di Malaysia, di Thailand misalkan ya, kemudian Indonesia sendiri gitu ya, punya Kalimantan, punya Papua gitu. Kita mempunyai kepentingan di situ ya, karena region penting dalam konteks tipe ekosistemnya adalah tropis tadi, tipe hutannya tropis. Kemudian ada di Amazon, di daerah Brasil sana ya, di Amerika Selatan. Amazon ini juga hutan yang lebih luas lagi bahkan ya dibanding Indonesia, dan dia menyimpan ya karbon yang sangat besar, menyimpan biodiversitas juga dan lain sebagainya. Kemudian juga di Afrika ada Congo Basin ya, di daerah Kongo sana juga apa namanya punya tipe hutan yang tropis dan apa memiliki peran penting dalam kehutanan dunia.
Nah ini ya, the warmer, the wetter the climate, the higher productivity. Biasanya makin basah ini makin tinggi produktivitasnya atau tadi biomasnya ya. Gitu. Nah, ini kemudian jawaban dari yang tadi ya, berapa kemudian hutan dunia itu totalnya ini 2010 ya, 4.033 sekitar 4 miliar ya. Nah, 4 miliar ini dari definisi mana? Nah, ini menarik ya, bahwa 4 miliar ini definisi FAO ya. Nanti kan tentu saja banyak definisi tentang hutan ini ada banyak dan yang paling rajin digunakan adalah FAO. Dan silakan dicek pemerintah menggunakan definisi yang mana ya, karena ini kan sempat ramai juga. Ramai misalkan LSM punya standar sendiri dan lain sebagainya. Jadi definisi ini penting untuk melihat operasionalisasi. Tapi ini FAO yang cukup bisa digunakan ya, karena mereka punya data dari tahun 40-an, kemudian punya data yang series bertahun-tahun. Jadi kita menggunakan yang cukup fair lah ya, itu ada dari FAO. Bisa kita lihat ada 4 miliar, lalu ini region-region yang luas ya, di mana itu. Yang paling luas itu di Amerika Selatan, kemudian ada juga di Amerika Utara, nah di Kanada dan Amerika ya. Kemudian di Afrika baruan, lalu baru di, sorry salah ini saya, kita clear dulu. Jadi paling luas memang regionnya ada di South Amerika. Lalu ada di Rusia, baru di Amerika dan Kanada, Afrika. Kemudian ini region ya, jadi kita berbicara region, belum berbicara negara. Nanti kita lihat Asia, nah kemudian baru yang and the rest lah, ibaratnya gitu. Eropa, Oceania, kemudian Amerika Utara, Amerika Tengah, gitu ya. Jadi ini bisa lihat regionnya secara region ini ya. Dan ini kita bisa juga lihat trennya bagaimana ya. Jadi ini perlu kita diferensiasikan antara kawasan hutan dan juga hutan ya. Kawasan hutan ini adalah definisi yang merunut pada definisi hukum legal formalnya ya. Jadi kawasan hutan Indonesia itu misalkan itu adalah kawasan yang ditunjuk sebagai hutan. Nah, padahal belum tentu kan kita tahu bahwa ada hutan yang isinya sawit, ada hutan yang isinya jagung, hutan isinya tidak ada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu ditunjuk sebagai hutan. Lalu hutan ini kan definisinya adalah ini ya. Sebentar. Hutan definisinya ini recover more 10%, area lebih dari setengah hektar, minimum pohonnya 5 meter, yang matang, yang sudah dewasa, dan tidak digunakan secara dominan untuk agriculture purposes. Nah ini FAO in sense ya, sense ini buku, saya bisa share bukunya. Nah jadi bisa dilihat sebenarnya ada tren memang deforestasi dan populasi ini berbanding lurus ya, populasi meningkat, deforestasinya juga. Nah, lalu estimasi deforestasi berdasarkan tipenya ya, bisa kita lihat bahwa dulu ini kan juga ini hanya sebagai itu ya, kita melihat secara global juga bahwa dulu negara-negara temperate yang hutannya temperate ya, biasanya yang punya siapa? Ya Amerika Utara, kemudian Eropa gitu ya. Rusia, ternyata mereka mengalami deforestasi yang besar sebelum tahun 1700. Nah, artinya ibaratnya mereka sudah menggunakan hutan dari dulu ya, kemudian hutannya ibaratnya sudah semakin sedikit, semakin berkurang, sehingga oke, kita stop deforestasi, gantian sekarang biar negara tropis. Nah ini kan kalau kita lihat bisa saja nampak seperti itu ya. Nah ini jadi ini juga sedikit berkaitan dengan sejarah bahwa kita tidak bisa bicara misalkan ini kan juga negosiasi yang disampaikan oleh Jokowi ya. Misalkan kita diminta menghentikan deforestasi.
Tapi bagaimana dengan negara lain? Apakah kamu tidak deforestasi? Kamu juga dulu deforestasi dan lain sebagainya. Nah ini karena memang kenyataannya data-data ini berbicara bahwa memang ibaratnya lingkungannya sekarang semakin rusak, tapi itu bukan hanya dosanya Indonesia, tapi juga dari negara-negara. Nah ini menariknya kita melihat dari perspektif internasional ini ya, seperti itu. Dan namun Indonesia dan teman-teman negara tropis lainnya memiliki peran penting ya terkait tadi biomas, karbon dan lain sebagainya. Ketika rusak itu mungkin implikasinya lebih parah dibanding negara-negara yang punya hutan temperate tadi. Nah, begitu ya. Jadi ini menarik ini. Lalu next dulu. Nah ini bisa kita lihat ya biomasnya berapa gitu. Biomasnya yang paling besar ini ada di Amerika Selatan, kemudian Afrika, baru Asia. Nah, ini bisa terlihat ya, bahwa region yang penting ini Amerika Selatan dengan Amazonnya, Afrika dengan Kongo Basinnya, dan juga banyak di sana tipe-tipe ekosistem lain, tipe-tipe hutan-hutan lain yang penting ya, Ethiopia punya hutan, kemudian Asia terutama kita ada negara-negara tropis seperti Indonesia, Papua Nugini ya, Papua Nugini masuk masuk Asia juga. Kemudian Oseania mereka ya. Tapi ini ada Kalimantan, Papua itu juga masih masuk Papuanya kita masuk tropis ya, Asia juga gitu. Nah, ini jadi bisa dilihat bahwa life biomass-nya seperti ini. Nah, lalu total karbonnya seperti ini. Total karbon dan life biomass itu seperti apa bedanya? Nah, ini kan ini pelajaran yang nanti tentu perlu di apa namanya? Diminta ajarkan di mata kuliah karbon accounting ya. Karbon itu kan hanya salah satu bagian dari biomass. Nah, jadi bisa dilihat, oh live biomass karbon totalnya berapa? Oh enggak benar. Ya, dikurangi ini. Nah, jadi itu ya. Kira-kira ini perankingannya seperti itu. Aduh. Nah, lalu ini juga forest productivity, ini tadi ya sudah ya lanjutannya intinya semakin basah, semakin hangat, maka forest productivity-nya semakin meningkat sehingga hutan akan lebih produktif atau lebih banyak biomasnya ketimbang di hutan-hutan tropis gitu ya. Ini juga sedikit gambaran bahwa secara internasional, secara konteks internasional tahun 2010 ya ini ya, mungkin sekarang sudah sedikit berbeda petanya, bahwa negara yang lebih parah daripada Indonesia dalam tingkat annual net loss ya deforestasi itu ada Brazil. Lalu Indonesia, Nigeria, Tanzania, Myanmar. Jadi ada negara yang ya juga mengalami deforestasi ya. Dan ini negara-negara yang punya reforestasi tingkatnya tinggi ya. Ada Cina, Amerika, India, dan Vietnam serta Spanyol. Nah ini juga menarik ya. Artinya reforestasi rehabilitasi ini juga isu yang penting di tingkat internasional. Nah begitu. Nah ini kemudian tadi ya jawabannya ada di sini. Negara mana yang paling luas adalah Rusia dengan luas 800 juta. Sekitar 800 juta ya, 800 di sini kan 8,148 in square kilometer. Kalau juta hanya juta hektar berarti 800 juta. Kemudian Brazil ini hampir 500 juta, Kanada 350-an, USA 300 juta, Cina 200, Kongo 152, Australia 125, Indonesia 90 juta. Nah, ini perlu diingat, ini luas forest area, artinya yang dianggap sebagai hutan ya, berdasarkan definisi tadi, definisi FAO tadi. Tentu ini akan berbeda apabila Indonesia bilang punya kawasan hutan yang seluas 120 juta. Jadi 120 juta hektar itu ada yang berhutan, ada yang tidak. Nah, itu perlu diingat. Bahkan di luar kawasan hutan ada juga yang bentuknya hutan. Nah, ini kan
Indonesia secara umum ada yang namanya kawasan hutan, ada yang namanya areal penggunaan lain (APL) ya, atau bahasa itu biasanya kawasan budidaya. Di APL ini juga ada hutan juga. Nah, ini jadi terminologinya bisa sangat berbeda. Ini tapi di sini menggunakan FAO adalah luasan hutan seperti ini ya. Nah, makanya mungkin kita sering sering nulis kayak Indonesia memiliki luas hutan terbesar ketiga, ya, padahal enggak. Luas hutan ketiga itu apa? Luas hutan ketiga adalah hutan tropis. Nah, setelah Brazil, Kongo, dan lalu baru Indonesia. Nah, ini ya. Begitu. Nah, ini seperti inilah kira-kira gambarannya ya. Nah, ini sedikit faktanya tadi dari resume tadi ya, bahwa lebih dari separuh hutan dunia itu hanya ada di 5 negara. Nah, bisa kita lihat ini. Brazil, Kanada, Cina, Rusia, US. 800 tambah 500, 1,3 tambah 3, 1,6 tambah 3, 1,9 tambah 2, 2,1. Nah, jadi 5 negara saja dia menguasai sekian banyak hutan. Ini mungkin nggak timber trade ya. Intinya 50% hutan. Artinya ya sebenarnya hutan ini kan suatu sumber daya ya, sumber daya hutan, dan dia bisa jadi cuan gitu. Bisa jadi economic benefits-nya ada, ecological benefits-nya ada, social benefits-nya ada gitu ya. Dan itu dikuasai sebenarnya hanya 5 negara di dunia. Nah, ini kan juga menarik ya bagaimana bahwa 5 negara ini sebenarnya seharusnya juga punya concern terhadap kehutanan untuk dunia. Nah, itu ya, ini refleksinya juga bisa ke arah situ discussion-nya ya. Nah, Indonesia, nah dan hutan ini akan kita bahas lebih lanjut ya seperti apa di pertemuan selanjutnya, bahwa punya manfaat tadi ya, punya manfaat paling tidak bisa bisa kita lihat, bisa banyak kacamata yang melihat itu. Satu tadi ya ekologi, ekonomi, dan juga sosial, atau bisa hasil hutan kayu dan non kayunya gitu ya. Artinya negara-negara ini tuh relatif memiliki kepentingan besar terhadap hutan tentunya ya. Nah, kemudian tapi meski begitu ada 45% ada di tropical ya. Jadi tadi ada Cina, kemudian Brazil gitu ya. Kemudian juga Asia-Asia lain, kemudian sehingga tropical ini memiliki distribusi hutan yang dominan juga di dalamnya. Nah, ini ya. Nah, lalu kita melihat lebih lengkap lagi. Lalu seperti apa dari global perspektif? Nah, ini kenyataannya bahwa lebih dari 2 kali karbon yang tersimpan di bumi, salah, karbon itu lebih banyak tersimpan di Earth's plant and soil organic matter than is stored in the atmosphere. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sekitar ya karbon kontennya 2 tambah 700 ya. Jadi di atmosfer sana karbon ini ada sekitar 700 gigaton. Lalu ini di dalam hutan itu dia menyimpan sampai 2.000 gigaton, misalkan seperti ini ya. Ya, ini intinya perbandingannya bahwa hutan ini menyimpan karbon lebih banyak, makanya dia important source of GHG, greenhouse gases ya. Jadi kan karbon termasuk di dalamnya, nah, dan dia menyimpan. Jadi kalau hutannya rusak kan bisa menyebabkan lepas ke atmosfer gitu ya, sehingga nanti makin panas, deforestasi terutama ya, berkontribusi 17% terhadap antropogenik emisi gas rumah kaca dari manusia. Nah, ini jadi apa tadi, karbon ini salah satunya yang secara konteks global dilihat penting adalah perannya dalam menyimpan hutan ini menyimpan karbon ya di tingkat global. Karena karbon ini ketika lepas bisa menyebabkan global warming, lalu climate change, lalu kerusakan-kerusakan lain di negara-negara
di seluruh dunia. Nah, seperti itulah koneksinya kenapa hutan ini penting secara dunia. Makanya sekarang kan banyak skemanya adalah mengurangi kerusakan deforestasi karena karbonnya ya. Bahkan banyak pendekatannya adalah karbon. Kita punya karbon trading, karbon misalkan REDD, nanti bisa kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Ada REDD, lalu ada juga carbon market ya, misalnya seperti itu. Karena dilihat fungsinya memang karbon ini yang penting gitu. Nah, itu. Lalu ini tadi contoh REDD ya. Dan REDD ini adalah menilai karbon, harganya berapa gitu dan seterusnya. Ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi seperti itulah mungkin salah satu perspektif ya secara global bahwa mengapa hutan ini penting karena dia namanya menyimpan karbon banyak. Gitu. Dan di dalamnya ada dinamika, ada hutan yang dikuasai segelintir negara saja, padahal hutan ini tidak hanya fungsinya untuk karbon saja, karbon ini kan kepentingan global. Secara nasional, secara lokal, oh ada yang perlu apa, misalnya kayu bakar, untuk food estate, dan lain sebagainya, sehingga ini ada tarik-menarik ya, misalkan seperti itu. Nah ini adalah isu-isu yang akan kita diskusikan satu semester ke depan, dan ini mungkin sebagai pengantar saja. Jadi itu udah selesai. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Silakan rekan-rekan ini yang punya pertanyaan atau ada hal yang bisa didiskusikan. Nah, mantap Mas Aldo. Kasih link absensi. Ada yang mungkin ingin didiskusikan? Wah, nggak ada. Capek juga. Kuliah online tuh lebih capek loh. Karena ngomong sendiri. Terus, oh iya silakan. Sip. Ya, gimana Mas Arya? Hmm. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi penting ini adalah yang disebut penting itu karena dia memiliki apa ya? Ya fungsi penyangga kehidupan itu ya, gampangnya hutan itu. Termasuk tata airnya, termasuk tata karbonnya ya, dan lain sebagainya. Dan region-region itu utamanya tiga itu ya, Kongo Basin, kemudian tropical di Kalimantan terutama ya. Kalimantan kan ada banyak gambut, ada banyak apa namanya tropisnya juga, terestrial tropisnya, dan kemudian di Amazon itu karena mereka sangat masif ya, sangat luas, kemudian juga tipe ekosistemnya tadi sangat spesifik dan biodiversitasnya tinggi, karbonnya tinggi, biomasnya tinggi gitu ya, sehingga dia penting dalam menjaga sistem iklim dunia. Nah, lalu apakah kira-kira negara-negara lain apa nggak bisa nambah region-region sebesar itu? Secara teori bisa ya, tapi secara praktiknya tidak mungkin gitu ya. Karena kenapa nggak mungkin ya? Karena dalam jadi kan di sini kita mungkin melihat hutan ini sebagai sesuatu yang multidimensional ya, dan ini ada trade off di sana ya. Jadi kalau misalkan sudah dipilih menjadi ibu kota negara, tentu kan pegangannya hilang gitu, misalnya seperti itu. Jadi misalkan tadi ya, Kalimantan ini penting, tapi ternyata misal dipakai juga untuk ibu kota negara Indonesia. Mungkin sudah ada ya perencanaan yang matang agar tetap terjaga hutannya. Tapi ya itu tentu ada risiko-risiko berkurang ya, nilai-nilai ekologisnya di sana. Kemudian apa kalau nambah tentu ya harus nambah sesuatu yang juga besar gitu ya, sehingga bernilai penting ya.
Dan sekarang yang banyak dilakukan adalah rehabilitasi, restorasi, terkait tadi tipe-tipe ekosistem itu tadi ya, gambut, mangrove, kemudian penanaman kembali, penghijauan, itu yang banyak dilakukan. Dan menjaga yang sekarang sudah ada itu. Jadi banyak juga sih banyak skema-skema yang ada dilakukan di Afrika. Afrika misalkan ada AFR 100. Jadi African Forest Rehabilitation atau Restoration ya. 100 juta hektar yang ditargetkan untuk ditanam di sana gitu. Karena Afrika ini memiliki kepentingan tadi ya, Kongo Basinnya dan juga region-region di sekitarnya itu ya. Kemudian di apa namanya di Amazon juga sama seperti itu, dijaga gitu. Jadi kalau menambah region lain ya agak susah karena memang itu udah secara apa ya, secara proses historisnya taken for granted seperti itu gitu. Kan ibaratnya kita mau buat kawasan seperti Amazon gitu, nah kan sulit ya. Walaupun mungkin saja bisa dengan ya kan sekarang ada teknologi dan sebagainya. Tapi sekarang yang dilakukan adalah preserving itu, gitu, menjaga itu, merehabilitasi yang rusak di daerah-daerah itu. Mungkin itu, seperti itu. Ini kan kemarin tuh saya pengennya bisa tatap muka ya, walaupun via online, tapi ternyata ya tidak ada yang menyalakan kamera ya sudah. Sedih ya, sedih. Oke, oke. Ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Cek izin bertanya, Pak. Oh ya, gimana Mas Aldo? Ya, aduh, nggih. Pak, izin bertanya terkait kawasan hutan yang di Indonesia yang diubah menjadi sawit itu, Pak. Maksudnya, apakah kawasan tersebut itu berdampak besar di dunia gitu, Pak, atau enggak gitu? Terima kasih. Ya, makasih Mas Aldo. Nah, ini kalau ini memang jadi di Indonesia itu ya kita punya kawasan hutan ya, kawasannya ditunjuk sebagai hutan. Dia dipilih biasanya karena memang saat itu ya berbentuk hutan, tapi dalam proses perkembangannya menjadi tidak hutan. Dan zaman dulu kan sistem pemetaan itu juga tidak se-advance sekarang. Kenyataannya bahwa ada nih daerah-daerah non kawasan hutan yang dia berbentuk hutannya malah bagus gitu ya. Nah, sawit ini idealnya adalah tidak di kawasan hutan memang ya. Tapi ternyata dia banyak masuk di kawasan hutan dan ada tercatat 3,5 jutaan hektar masuk di kawasan hutan. 3,5 juta itu besar ya. Walaupun hanya sebagian kecil dari kawasan hutan itu. Itu di daerah mana? Memang banyak sekali ada di Sumatera, ada di mana? Ada di Kalimantan, rata-rata juga ditemukan bentuknya dari masyarakat kecil, korporasi juga ada yang dinanam di kawasan hutan. Artinya sebenarnya biasanya dia ada di kawasan-kawasan biasanya produksi memang. Tidak biasanya sih, ada banyak lah ya, itu ada banyak tipe kawasannya. Karena misalkan ada salah satu konflik yang terjadi nanam sawit ya, dia di hutan adat. Nah, misalkan seperti itu. Artinya dia di kawasan hutan gitu. Kawasan hutan yang memang hutan ya, bernilai penting tidak hanya dari regionnya itu, tapi memang penting juga untuk masyarakat ternyata. Ada juga banyak ya, bahkan sekarang ada food estate yang sempat ada di gambut bahkan gitu ya. Jadi artinya ada juga yang ditemukan di daerah gambut yang punya nilai ekologis tinggi juga gitu. Jadi memang banyak ditemukan di mana-mana baik di kawasan hutan yang produksi ya
ada juga di kawasan-kawasan tipe ekosistemnya yang spesifik tadi, gambut dan lain sebagainya. Jadi untuk itu perlu cek ya, ini yang punya data lengkap ini Pak Heru. Nah, silakan kalau mau tahu ya, kita punya tim jangka benah di kampus. Data-datanya di mana saja 3,5 itu sudah sempat dipetakan, eh, dan skalanya seperti apa itu juga tampaknya sudah ada itu. Tapi saya tidak tahu untuk di mana saja itu. Tapi intinya di kawasan hutan dan itu tidak mesti yang tanda kutip region-region penting itu tadi. Mungkin seperti itu Aldo jawabannya. Baik Mas, terima kasih. Ya, jadi saya menyarankan teman-teman ini juga tetap membaca ya update berita di koran, berita di media artikel populer. Kemarin kan paling baru ada tentang narasi newsroom ya, yang mewawancarai Pak Heru tentang sawit itu tanaman kehutanan gitu ya. Ada juga yang dari orang IPB itu ya, profesor dari IPB itu kan juga hal yang ternyata orang kehutanan, tapi kita itu isu yang populer ternyata sampai dibahas di narasi gitu kan, itu jarang banget gitu ya orang-orang kehutanan dibahas di media populer dan beritanya juga populer gitu. Nah ini artinya sekarang apa ya, kanal-kanal informasi yang populer ini banyak juga yang membicarakan hutan dan lingkungan. Ini silakan nanti kalau ada case-case yang pernah dibaca di luar sana, kita bisa diskusikan bersama-sama di kelas, terutama apalagi konteks-konteks internasional ya, begitu. Begitu, ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Jangan lupa mengisi absensi ya. Terima kasih, ini Aldo. Oke, mungkin sudah ya. Saya cukupkan kalau tidak ada yang didiskusikan lagi. Idealnya memang 1 jam gitu ya. Dan ini materinya sebenarnya juga sedikit, jadi mungkin besok agak panjang juga. Baik itu dulu, nanti silakan dipantau. Minggu depan biasanya kita akan pakai link yang kurang lebih sama ya. Kita akan pakai Zoom sekarang. Tiap dosen sekarang sudah punya Zoom satu persatu. Jadi mungkin itu saja, kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu ya, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Selamat.